Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah tantangan ya bagi diri saya sendiri, yaitu dengan membuat logo dalam waktu 1 jam. Itu ada berapa banyak logo yang bisa saya bikin, dan pada saat ini saya membuat logo itu tanpa konsep nih teman-teman, dari mulai awal. Maksudnya saya tidak menyiapkan konsep dari awal kemudian saya langsung bikin logo gitu, enggak seperti biasanya, tapi langsung dari nol, dimana saya tidak membuat konsep dari awal, tapi di situ saya akan membuat konsep juga teman-teman. Maksudnya dari bagaimana saya membuat konsep sampai mengeksekusi logo itu menjadi sebuah bentuk simbol yang menarik seperti itu. Nah, ini nanti tantangannya dalam waktu 1 jam saya akan mendapatkan berapa banyak logo, apakah bisa sampai 10, 30 atau hanya cuma beberapa saja ya teman-teman ya. Maka teman-teman di sini juga akan mengetahui bagaimana di mana kesulitan dan juga bagaimana eksekusi, apakah lebih mudah saat membuat konsep atau lebih cepat bikin konsep daripada buat eksekusi, dan apakah dari semua konsep yang saya bikin itu bisa saya eksekusi menjadi sebuah logo atau tidak, dan bagaimana nanti logo atau konsep ya yang saya bikin itu kesulitannya seperti apa, nanti bisa teman-teman lihat di video saya. Tapi ini durasinya 1 jam, tapi saya percepat, saya perpendek ya dengan speed yang cepat ya, sehingga nanti teman-teman hanya bisa menyaksikan sekitar 15 menit, kurang lebih 15 menit saja. Baik teman-teman, langsung saja kita saksikan bagaimana saya membuat logo dari nol, yang itu nanti dari konsep sampai eksekusi teman-teman bisa tonton.
Nah, teman-teman, seperti itulah bagaimana saya membuat sebuah logo ya dari nol. Teman-teman bisa menyaksikan bagaimana kesulitan saya untuk membuat konsep ya. Padahal ini teman-teman bisa ketahui bahwa saat membuat konsep tersebut, saya membuat logo tersebut, saya tidak menggunakan brief dari klien, tapi saya menciptakan sebuah brief sendiri ya di dalam pikiran saya. Kemudian saya berpikir bahwa ini untuk usaha apa, dan bentuk logonya cocoknya seperti seperti itu. Sehingga di sini kita menafikan sebuah gagasan dari orang lain, tapi kita langsung buat dari diri kita sendiri. Seharusnya teman-teman kita bisa paham ya, seharusnya kita bisa membuat logo itu lebih sederhana, tetapi faktanya untuk mendapatkan ide, dari konsep yang kita membuat konsep itu, untuk mendapatkan ide itu tidak semudah yang kita kita pikirkan, karena ternyata kadang kita pada momen tertentu kita kesulitan untuk membuat sebuah ide yang cocok untuk sebuah logo. Jadi teman-teman, memang buat logo itu kelihatannya menarik atau kelihatannya mudah, tapi saat membuat konsep kemudian menentukan visualnya itu akan ada hal-hal yang mungkin teman-teman tidak bisa eksekusi ya. Bahkan dari sekian konsep ya, ada 9 konsep, hanya 5 yang bisa saya eksekusi seperti itu. Dan ternyata waktu untuk bikin konsep itu jauh lebih lama daripada mengeksekusi desain tersebut. Dan sebenarnya untuk mengeksekusi desain tersebut saya masih kurang sreg ya teman-teman. Ada beberapa logo dari logo yang sebelumnya yang saya bikin yang di channel ini ya, di konten ini, itu yang menurut saya belum puas ya, belum sampai kesempurnaan, belum sampai pada visual yang saya inginkan, sehingga saat nanti saya kirim ke logo ground itu pun saya edit kembali. Jadi teman-teman, memang dalam membuat logo itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata dalam 1 jam itu cukup 5, dan itu pun belum 100% sempurna menurut saya. Apalagi nanti kalau kita mendapatkan pesanan logo dari klien. Sebenarnya untuk mendapat pesanan dari klien itu tidak semudah ini ya, karena kita harus meracik semua keinginan dari klien tersebut, mulai dari warna, bentuk ya, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan ya kepada audien ya, yaitu pasar ya atau customer mereka ya. Kalau di logo Komunitas kemarin saya sering bertanya, ini audiennya orang yang ingin ditarget itu usia berapa kayak gitu ya. Jadi di situ nanti menentukan bentuk logo. Kalau logonya itu adalah dikhususkan untuk usia 35 ke atas ya, atau 40 ke atas, itu logo emang harus dibikin itu harus lebih lebih kalem ya, tidak fun ya, tidak meriah dan yang lain sebagainya, karena memang nanti audien itu kalau usia dewasa ya itu lebih menginginkan ketenangan ya, kemudian kewibawaan dan yang lain sebagainya. Tapi kalau usia belasan tahun sampai 30 tahun itu biasanya itu masih berpikir fun ya, jadi senang, jadi melihat meriah, kemudian detailnya itu juga lumayan diperlukan. Jadi itu membutuhkan waktu teman-teman. tidak bisa ya dalam 1 jam atau 2 jam itu bisa langsung bikin. Padahal untuk membuat logo yang paling utama itu adalah dimana kita membuat konsepnya, apakah nanti visualnya itu cocok di dalam konsep yang kita bikin. Bahkan konsep kita itu harus masuk dengan apa yang diinginkan oleh klien, karena jika tidak sesuai ya sama aja ya. Nanti bisa kerja 2 kali. Sama seperti saat ini saya membuat sebuah desain logo untuk sebuah komunitas ya, non profit, yang itu dia adalah di bidang kesehatan. Saya kemarin agak lupa bertanya apakah ini kesehatannya di bidang kesehatannya itu adalah kesehatan kedokteran ya, atau herbal ya gitu. Karena keduanya ini mempunyai ciri khas yang berbeda ya, terutama untuk kedokteran itu ya jelas dia lebih ke arah yang lebih ke ini ya, farmasi yang bentuk umum ya.
dari kesehatan. Tapi kalau untuk herbal itu kan ada natural ya, ada beberapa poin, ada beberapa simbol yang itu harus dimasukkan, yaitu natural, bentuknya daun, tumbuhan atau yang lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah natural gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam membuat logo mungkin untuk saat ini ya saya tidak mampu dalam 1 jam itu seperti yang pernah ada ya di salah satu channel itu mampu membuat berapa menit kemudian dikerjakan, bahkan dalam sehari itu bisa bikin logo 100. Kalau saya seandainya itu full 8 jam duduk di depan komputer itu dengan 5 kali 4, nah itu pun 8 jam, 5 kali 8 itu ada berapa? 40 ya. 5 kali 8 juga 40, itu pun itu non-stop tanpa istirahat gitu ya. Tapi faktanya saya nggak bisa berdiam di depan komputer itu tanpa beristirahat. Saya 8 jam itu bisa full duduk di depan komputer itu asalkan pada jam-jam tertentu ya, mungkin menit-menit tertentu saya akan berdiri untuk meregangkan tubuh agar badan tidak sakit gitu ya. Baik teman-teman, seperti itu. Jadi ternyata kemampuan saya untuk bikin logo dalam 1 jam yang ini mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain yang ada di sana ya. Saya hanya mampu untuk bikin 5 logo dan mudah-mudahan teman-teman di sana tidak merasa putus asa ya, karena sehari mungkin waktu nyetok di logo keren itu hanya 1 logo, 2 logo atau berapa. Yang penting teman-teman bisa berkarya menciptakan logo baru yang itu bisa untuk menstok di logo Crown, dan teman-teman bisa makin berkembang ya skillnya ya, karena untuk bikin logo tadi seperti yang contoh yang saya bikin tadi itu sebenarnya butuh sebuah wawasan ya desain, dimana dia itu sudah mengingat banyak teknik ya, kemudian mengingat banyak simbol, sehingga untuk memasukkan di dalam satu logo itu lebih mudah ya. Jadi untuk membuat konsep logo itu nanti jadi lebih mudah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten saya kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman di sana terus berkarya, kemudian dalam kondisi sehat ya, dan dalam kehidupan yang berbahagia. Salam dari kami Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.